Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Gus Noval ini yang sudah memberikan waktu dan ya saya kira beliau ini patut diapresiasi. Masih semangat ngurusin hal-hal yang begini, ngurusin buku dan sebagainya. Walaupun urusan pribadi belum tuntas gitu. Oke, yang kedua, saya juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini kepada Pak Dr. Amiruddin, dan saya kira bukan bukunya yang juga yang perlu diselamati. Selesainya disertasi ini patut diselamati. Selamat, dan saya lihat juga apa yang dituangkan di buku ini dan termasuk tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya melihat Dr. Amir ini potensial untuk menjadi the next Prof. Mulyadi Kartanegara. Kajiannya saya kira mendalam dan detail, itu luas gitu. Tadi apa ya? Tadi saya sempat mendengar itu ya, hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau anak-anak NU itu ya itu sudah yang didengar dari awal ketika belajar Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, itu pasti doktrin itu keluar terus itu. Makanya tidak pernah berani gitu. Tapi saya dulu pernah membantah ustadz saya. Pikiran sama Tuhan itu besar mana gitu. Besar Tuhan gitu. Nah, besar Tuhan. Kalau besar Tuhan, berarti Tuhan yang ada di pikiran itu Tuhan atau hanya pikiran, hanya Tuhan-Tuhanan yang dibuat oleh pikiran. Yang di pikiran kita itu adalah Tuhan. Halo, halo. Nah, imajinasi kata Pak Nangga tentang Tuhan termasuk pikiran. Kemudian ya, buku ini saya teringat dengan ada buku tahun 90-an gitu ya, yang diterbitkan oleh sebuah penerbit besar di Jogja. Buku ini merupakan awalnya karya ilmiah ya, skripsi dari seorang mahasiswa STF Driarkara gitu. Kemudian Immanuel Subangun almarhum itu diminta untuk memberikan pengantar di buku itu. Apa yang ditulis Immanuel? Pertama-tama ya, buku ini apapun isinya itu adalah produk yang memiliki legalitas yang kuat gitu. Karena sudah melewati tahapan yang paling tinggi dalam proses akademik gitu. Jadi kritik apapun menjadi tidak relevan sebenarnya. Termasuk kalaupun kita mau kritik isi buku ini, toh buku ini sudah menjadi produk ilmiah yang diakui dan sah. Justru yang mengkritik itu dipertanyakan, sudah menyelesaikan disertasi belum? Oke, corak pemikiran Islam, studi Islam itu kan ada tiga. Pertama, tradisionalis, yang kedua kritis, dan yang ketiga itu revisionis. Dan yang revisionis ini yang apa namanya banyak disorot oleh Pak tadi itu, seperti siapa, Dawkins dan Brown, kemudian tapi mereka itu konteksnya revisionis ini. Oke, yang pertama yang tradisionalis itu ketika kita membahas tentang suatu isu di dalam pemikiran Islam itu tanpa membuat catatan, anotasi atau kritik terhadap bahan-bahan bacaan kita. Dan saya lihat juga ini yang terjadi di buku ini. Pak Amir itu tidak mengkritisi apa yang ditulis tentang entah Mullah Sadra, entah Ibnu Rushd dan lain-lain. Termasuk ada beberapa buku itu yang saya kira juga sebenarnya
sebenarnya tidak terlalu berbeda antara terjemahan dengan buku aslinya, tetapi lebih afdol ketika kita membaca buku aslinya seperti The History of God-nya Karen Armstrong dan sebagainya. Itu lebih afdol karena terjemahan itu bagaimanapun juga sudah masuk gagasan-gagasan yang ada di kepala si penerjemah, gitu. Termasuk ketika kita memahami pemikiran Mullasadra dan sebagainya. Di sini saya kira masih tidak berani mengkritisi Pak Doktor ini terhadap data-data, referensi-referensi yang ada. Padahal kalau mau dikritisi sih lumayan sebenarnya, banyak hal yang bisa kita temukan. Nanti saya akan jelaskan. Itu jadi tidak masuk ke kategori yang kedua itu tadi, yang kritik. Apalagi yang ketiga, yang revisionis gitu, sehingga berani mengkontekstualisasikan Tuhan dalam bentuk dalam konteks, dalam dimensi ruang dan waktu beginian, itu belum. Oke. Kalau kita mau bicara tentang kritik, sebenarnya banyak hal gitu yang perlu kita kritisi. Gitu. Pertama, kita harus masuk ke metode itu. Bagaimana Ibn Rushd kok sampai menghasilkan teologi yang seperti itu? Termasuk metodologinya. Metode itu proses-proses kultural yang membentuk sistem nilai, sistem pengetahuan yang mereka anut. Itu kalau kita mau kritisi, kita sampai ke sana. Jadi sejarah ketuhanan, teologi di dalam Islam itu punya catatan panjang, ya, sejarah yang panjang gitu. Teologi di dalam Islam itu sebenarnya awalnya itu adalah konsep yang ada di dalam Al-Quran, itu nakli. Gitu. Dan itu tidak argumentatif kan, ya Tuhan, mau di apa? Qul huwallahu ahad, ahad itu yang bagaimana? As-Somad yang bagaimana? Lam yalid dan yulad yang seperti apa? Itu tidak ada penjelasan, pokoknya seperti itu, dogmatis. Nah, ketika di Arab ini kan memang tidak kritis, pintar tapi tidak kritis seperti Pak Amiruddin bilang dari itu. Itu relatif tidak ada masalah, langsung diterima. Tetapi ketika Islam masuk ke daerah-daerah yang Helenistik, yang sudah kaya dengan peradaban Yunani, maka konsep-konsep tentang ketuhanan itu dipertanyakan. Dan umat Islam itu awal-awal itu kerepotan menjelaskan, bagaimana menjelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana menjelaskan proses penciptaannya? Berapa waktu yang digunakan? Dari bahan apa? Itu umat Islam itu susah menjelaskan itu. Sampai akhirnya umat Islam mencari referensi dari filsafat Yunani. Maka ketemulah teori creatio et nihilo dan sebagainya. Dan dari sana kemudian mulai terbentuk apa yang disebut dengan ilmu kalam. Dan umat Islam untuk menghadapi orang-orang kritis yang belajar filsafat Yunani ini, mau tidak mau juga harus mengubah paradigma, shifting paradigm dari keislaman yang sentris menjadi filosofis. Dan di sinilah kemudian terjadi proses penerjemahan karya-karya filsafat Islam. Cuma menjadi masalah karena filsafat Yunani, maksud saya filsafat Yunani umumnya kan ditulis di dalam bahasa Yunani, kemudian Persia, kemudian ya bukan bahasa Arab gitu. Nah, orang-orang Arab ini sulit untuk menerjemahkan bahasa-bahasa itu, maka mereka minta bantuan kepada orang-orang Kristen. Al-Kindi itu termasuk orang pertama yang berinisiatif menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab gitu. Dan Al-Kindi minta bantuan banyak sekali gitu penerjemah dari Kristen karena tidak paham bahasanya. Nah, di sini jadi masalah. Di sini jadi masalah yang nanti akan dikritisi oleh Rushd. Masalahnya di mana? Ada kesalahan persepsi di dalam penerjemahan, misalnya karya Plotinus yang berjudul Theologia.
Di sana itu sebenarnya tidak diterjemahkan apa adanya, tapi di sana dimasukkan konsep-konsep teologi dari agama Kristen. Yang ini kemudian mempengaruhi, membentuk cara berpikir teologi pasca Al-Kindi itu, yang nantinya akan dikritisi oleh Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali menyebut itu kafir? Ya karena memang buku itu salah diterjemahkan, direduksi dari teks aslinya, yang dari semula itu berisi konsep ketuhanan yang rasional itu ala Aristotelian itu menjadi Plotinus, teologi ala berpikir Plotinus. Ini yang nantinya dikritisi oleh Ibnu Rushd, diperbarui oleh Ibnu Rushd, dan Ibnu Rushd ini sebenarnya menjadi tokoh sentral di dalam meluruskan karya Aristoteles di Eropa. Sebenarnya orang Eropa dan kita itu berterima kasih kepada Ibnu Rushd dan berterima kasih kepada Al-Ghazali yang berani mengatakan bahwa konsep teologi yang ditawarkan filosof-filosof sebelum Al-Ghazali itu penuh dengan kekafiran. Kalau tidak, ya kita akan mewarisi cara berpikir teologi yang seperti itu. Itu tentang Ibnu Rushd. Dan saya kira konsep tentang ketuhanan Ibnu Rushd, Faikhtiro, Inaya, kemudian Harokah, saya kira bisa dibaca di dalam buku ini dan itu sudah sangat memadai menurut saya. Lalu tentang, saya ada waktu, Gus. Masih ada waktu, Gus? Silakan. Nah, ya. Kemudian tentang Sadra. Sadra ini juga satu fenomena gitu ya. Sadra ini dia mewarisi tradisi intelektual Ibnu Sina. Gitu. Yang Ibnu Sina itu dikritisi oleh Al-Ghazali. Salah satu dasar filosofis dari Sadra itu tentang betul filsafat wujudiyah itu. Asholatul wujud. Asholatul wujud itu adalah tonggak dari pergeseran cara berpikir umat Islam tentang konsep ketuhanan yang tadinya itu asholatul mahiyah. Asholatul mahiyah itu berarti yang pertama itu adalah esensi. Tetapi ketika Ibnu Sina mengatakan asholatul wujud yang itu diadopsi oleh Mullah Sadra, maka yang pertama itu adalah eksistensi. Ini kenapa kemudian umat Islam itu setelah Sadra itu banyak berpikir tentang hal-hal yang bersifat eksistensial, konsep negara, konsep apalagi hukum dan sebagainya. Salah satunya ya ini. Sadra telah menggeser dari esensialisme menjadi eksistensialisme. Dan di dalam filsafat wujud itu sebenarnya Sadra ini, mohon maaf, menurut saya itu tidak konsisten. Antara dia ingin berpikir rasionalistik atau bruhani dengan tarikan-tarikan mistis. Sadra ini tidak konsisten. Sehingga nanti konsep tentang al-asfar al-arba'ah fi hikmah al-muta'aliyah itu berisi tentang satu sisi dia ingin menarik Tuhan itu secara filosofis, terbuka, rasional, tetapi di sisi lain dia juga mistik gitu. Bahwa untuk mencapai kebenaran esensial Tuhan itu orang itu harus melakukan perjalanan-perjalanan spiritual. Yang perjalanan-perjalanan spiritualnya sendiri itu sangat muskil itu untuk makhluk seperti Gus Noval ini. Bayangkan ada al-asfar al-bara itu ada 4 perjalanan menuju Tuhan itu. Perjalanan pertama itu perjalanan minal khalqi ilal haqqi. Berjalan dari dimensi kemakhlukan menuju dimensi ketuhanan. Ini mungkin yang sama ya dengan konsep Ibnu Athaillah al-Iskandari yang maqamat itu. Ini saja sudah rumit gitu. Ini saja. Apalagi yang kedua nanti apa? As-safar minal haqqi ilal haqqi. Perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan itu bagaimana menjelaskan perjalanan Tuhan menuju Tuhan? Nah, yang rumit lagi as-safar minal haqqi ilal khalqi. Perjalanan dari Tuhan menuju makhluk. Tapi ini saya masih bisa
menerima argumentasi ini ketika dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi itu kan ketemu dengan Allah di Sidratil Muntaha lalu turun ke makhluk gitu. Nah, yang keempat ini saya juga bisa mengikuti argumentasinya, tetapi ini memang sangat sulit gitu. As-safar minal holki ilal holki bil haqqi fil haqqi. Perjalanan dari makhluk ke makhluk, tetapi dalam dimensi ketuhanan. Ya ini memang kata Mullah Sadra, ini hanya Nabi yang bisa melakukan. Bagaimana Nabi itu menjadi manusia, interaksi sebagai manusia, tetapi di dimensi rohaniahnya itu Tuhan, sifat ketuhanan. Ra'ufur Rahim. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum Ra'ufur Rahim. Nabi itu punya sifat Ra'ufur Rahim yang sama dengan sifatnya Allah Ra'ufum bil ibad. Karena Nabi itu memang walaupun dimensi interaksi sosialnya itu makhluk, tetapi sebenarnya rohaninya itu ada di dalam dimensi ketuhanan. Tapi ini kan susah ini. Bagaimana kita memahami Tuhan ketika dikaitkan dengan al-aswara? Ya Tuhan itu berarti menjadi suatu yang tidak tersentuh gitu, tidak akan pernah terpahami. Kemudian mungkin ini terakhir gitu ya. Akhirnya karena kita tidak Pak Doktor itu tidak menyentuh dengan pendekatan kritis hal-hal yang sifatnya kontemporer yang disinggung oleh Pak Nanang tadi itu tidak tereksplorasi dengan baik. Padahal sesungguhnya kan teks tentang Sadra dan Ibnu Rus itu kan sudah selesai gitu. Kita itu sudah terlalu ya tentang konsep ketuhanan kedua tokoh itu yang nyaris agak jarang sekarang bagaimana konsep ketuhanan itu ketika dikontekstualisasikan ke era kekinian. Itu akan lebih menarik, apalagi nanti dibenturkan dengan konsep subjek gitu. Memangnya subjek itu sudah pasti bisa memahami Tuhan. Gitu. Apakah subjek itu tidak memiliki kelemahan gitu. Apakah subjek itu memiliki kemampuan untuk memahami Tuhan itu halo 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 nah, Tuhan itu benarkah Tuhan yang ada di buku yang dijelaskan itu seperti itu sesuai dengan Tuhan yang ada di dalam imajinasi seperti Spinoza, Leibniz, kemudian Feuerbach dan sebagainya, itu juga menarik gitu. Saya kira itu dulu ya sebagai pemantik, dan saya kira saya tidak punya kapasitas untuk mengkritisi buku yang sudah melewati penguji yang hebat-hebat ini, dan menurut saya buku ini penting dibaca. Dan mohon maaf ini Pak Dr. Amir, saya mohon izin ya, ini kalau saya nanti membawakan filsafat Islam ataupun filsafat agama, buku Bapak ini akan saya jadikan salah satu pegangan anak-anak gitu ya. Dan silakan. Nah, dan biar mereka itu bisa belajar termasuk bagaimana membangun argumentasi sistematika, termasuk bagian itu penting juga itu nanti anak-anak dia kuasai. Oke, saya kira itu dari saya sementara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.